Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Perspektif Football Indonesia. Nih kita kemarin habis nobar, habis event sama Celin, dan sekarang di samping gue ada Mirza, perwakilan dari Celin. Mir, lo apa kabar Mir? Baik, alhamdulillah. Nih Mirza jauh-jauh guys dari Purwakarta kesini spesial buat tag dan kemarin ikut nobar sama kita di In Out. Seru banget nobar itu. Kemarin rame juga lumayan Rame ya. alhamdulillah. Buat teman-teman juga yang kemarin ikut nobar, thank you banget ya udah rame nobar kita. Di In Out, terima kasih juga udah ramein. Thank you so much karena tanpa kalian kita mungkin sepi. Enggak. Iyalah bener lah. Betul, dan juga kalau kemarin kita nobar udah seru-seru lawan Australia kan gitu. Lawan Bahrain kan. Bahrain. Setelah kita sebelumnya sama Australia kalah Australia dibantai kan kalah. 5-1 Iya. kita menang. Terus juga kita ngejaga asa buat Piala Dunia. Sekarang gue lagi betul. bisa sama Dimas. Gue masuk materi dulu deh nih. Kalau dulu deh Dim, ini kan kita kan menang di lawan Bahrain nih. Kalau lu pertandingan kemarin gimana tuh Dim? Ada catatan gitu kalau lu? Kalau gue pasti catatannya satu sih gue kaget ya. Patrick Kluivert ternyata memberi kesempatan kepada pemain yang di zaman STY di mana mereka nggak dapat kesempatan untuk bermain. Eleanor Reinders yang 2 kali nggak masuk TSP. Terus juga Ricky Kambuaya. Kambuaya kemarin gokil sih Perfecto itu ya. Kakak Ricky. Terus Ramadan Sananta. Terus ada beberapa banyak lagi sih ya pemain-pemain lain, dan satu lagi mungkin masalah taktik ya, adanya evaluasi besar-besaran sih gue pasti ya. Kemarin. Setelah babak belur sama Australia 5-1, terus akhirnya memilih untuk bermain aman. Menurut gue itu main aman ya, karena Iya, kalau main total football atau main lepas atau terbuka lagi, Iyalah. itu sama aja lu mengulangi Bunuh diri kesalahan yang lagi, sama, ya. bunuh diri Bunuh diri lagi lagi gitu. kita. Jadi gue rasa untuk adjustment taktik dan menit bermain pemain-pemain yang tadinya nggak dapat kesempatan, itu salah satu apresiasi dari gue sih, selain hasil ya. Iya. Gue juga menarik sih di pertandingan itu Patrick Kluivert ngemainin pemain itu gak terlalu lama kan, kayak Tom Haye di menit 50-an Iya, kan 55 udah diganti. udah diganti, terus juga 3 pemain langsung barengan tuh di menit Iya, betul. 70-an ya kalau nggak salah itu. Kayaknya emang yang dimasukin DSP ya, yang nggak dicoret tuh kayaknya mendapat menit bermain semua deh, gue rasa. Dan menurut gue kemarin efektif aja gitu. Oh, Torisian, iya itu. Iya. Kalau lu gimana Bian? Ada taman nggak buat tim pertandingan kemarin? Lu ada komentar nggak? Kalau dari gue kemarin tuh beneran kita improve ya dari lawan Australia yang mana kita dibantai itu. Pas kemarin udah menang. Terlebih gue ngeliatnya, gue kan expect tuh kita kayak kena mental ya kemarin. Iya, Kita gue juga expect Gua gitu. juga Gak sih, nyangka gua dari babak pertama kick off kita udah menyerang, Udah terus kita ngambil juga alih, udah ngambil ngekontrol ya, kita kontrol match juga. Mungkin yang jadi gua notice tuh duet combo Palu Pessi sama Tom Haye sih, debut sebenernya itu ya. Pessi ya. Terlebih dia masih debut tapi udah nyetel ya, apalagi diduetin dengan Tom Haye. Kalau itu. gue rasa sih Pelupesi sih bukan permasalahan adaptasi atau segala macam ya. Gue rasa emang dia setiap bermain di 100 pertandingan lebih bersama Sheffield Wednesday. Gue rasa kayaknya itu udah catatan penting deh buat Joey Pelupesi untuk angkat pengalamannya dia. Dan 2 kali dia jadi kapten di Groningen sama di Heracles Almelo. Gue rasa itu udah jadi pengalaman atau bekal yang cukup gitu buat di laga debutnya. Benar. Ngomongin Joey Pelupesi ya, ini kan berarti kan debutan ya dia. Debut. Selain itu kan ada Oli Romani sama ada Dan James juga kan. Kalau sendiri Mir, ngeliat 3 pemain debutan kita ini gimana nih? Ngasih impact yang bagus kah? Impact yang tinggi kah buat timnas Indonesia atau gimana? Pertama mungkin dari Oli dulu ya. Boleh. Dia main debat Australia walaupun kalah ya, tapi dia di laga debutnya bersama timnas dia berhasil mencetak 1 gol gitu. Yang mana kita juga kan bisa dibilang itu jadi puzzle terakhir lah. Orang bilang timnas, yang mana kita dari back, gelandang itu udah lengkap, bagus ya. udah bagus. Tinggal nyari komposisi di striker di depan. Mungkin si Ole bisa jadi inilah ya, keping terakhir timnas gitu. Yang akhirnya kita dapat seorang finisher ya. Iya. Finishingnya juga bagus-bagus ya. Striker banget. Lawan Australia menurut gue juga finishingnya bagus. Sama kemarin lawan Bahrain lewat ketek ya. Iya, itu kalau ketek itu bahasa gue. Kalau Dan James sama Pelupesi udah komentar gak? Mungkin kalau Denzel mungkin karena pas Australia ya mungkin ya debutnya juga oke, tapi belum ada yang spesial bagi gue gitu. Tapi kalau yang notice banget tuh Palu Pessi kemarin sih, bener-bener kombonya tuh duetnya tuh sama Tom Haye tuh oke sih. Ya sih, kehadiran Pelupesi itu kemarin tuh ngebuat Tom Haye itu jadi lebih lepas ya. Bener. Beberapa kali dia juga umpan direct kan umpan dari ke langsung depannya. Dia emang parahnya jarang megang bola, jarang latihan, tapi ya udah posisi dia itu ngebuat lini pertahanan lebih safety. Underrated show sih menurut gue, karena mungkin jarang megang bola, dari Rafki bilang touch-nya mungkin gak sebanyak pemain lain, tapi kalau misalkan tanya pemain Bahrain siapa pemain yang bakal sulit untuk melewati di tengah ya pasti kan
Joey PLPC-nya karena dia ngatur tempo. Kayak kemarin Joey megang bola juga udah bilang santai, mungkin bahasa dia santai, kalem gitu, kalem. Diatur ritmenya gitu. Karena kan sebelumnya kan job desk-nya diambil sama Tom Haye semua ya. Tom Haye bahkan. Dan juga dengan Joey PLPC itu ya gue ngeliatnya gimana jelasinnya, dia tuh kayak model Gattuso sama Pirlo zaman dulu kan. Ketika Tom Haye itu berkata kayak Pirlo yang mengalirkan bola, si PLPC itu jadi Gattuso-nya, dia ngambil bola, dia tukang nabrak. Iya, dia tukang pukulnya lah di tukang nabrak situ kan. Kalau lu Dean James sama Ole ada komentar gak? Kalau gua Dean James sama Ole nggak ini ya, maksudnya nggak yang gimana. Sorry, kalau untuk Dean James, kalau untuk Ole Romani udah pasti sih menurut gua. Ole Romani adalah salah satu kepingan terakhir yang tadi Mirza sebut, dan dia memberi instant impact menurut gue dalam dua pertandingan penting ini. Karena mungkin emang kita kalah sama Australia 5-1 telak banget ya, tapi di mana kita emang kemarin pas show tuh, talk show kemarin gue sama Raffi bilang kita kayak cukup menang 1-0 aja tuh cukup banget. Dan itu Ole Romani ngejawab jawaban 1-0 itu tuh menurut gue itu instant impact banget sih. 2 match 2 gol ya, menurut gue siapa lagi pemain dengan caps internasional yang sebelumnya nggak punya caps internasional tapi punya mental yang berkelas ya. Gue ngeliat kayaknya ini Belanda agak nyesel nih lepas Ole Romani ini. Karena lo itu tau lah, striker Belanda, Weghorst, Zexi. Sebenarnya tuh dia butuh sosok yang kayak Ole Romani gini. Sebenarnya kan udah di Ultra dia kayaknya nggak striker murni kan? Enggak, bukan karena di pinggir kan? Dia winger. Di Oxford pun juga nggak ditaruh striker murni kan? Dia di pinggir kan? Tapi karena mungkin kedewasaannya dia kali ya, dia tuh bisa apa ya? Bisa jadi finisher juga lah. Kasar juga gini, waktu dia di interview waktu pertama kali pindah ke Oxford, Ole Romani itu udah ngomong, udah kalau bola di gol lu tenang aja udah. Bola di gol nih, udah lu tenang aja. Gue bakal ngolah dengan baik kata gitu. Gue tuh kalau dia tuh secara teknik tuh udah oke loh. Maksud gue dia kayak jago dia orang main bola dari cara megang bolanya, dia orang udah jago main bola kan, dan akhirnya dia juga ganjar man of the match ya. Sama dia ganjar man of the match. Kemarin dia langsung man of the match tuh dia langsung ini kan announce juga kalau misalkan gol nih buat keluarganya dia. Katanya kan emang dia salah satu alasannya kan neneknya dia kan yang lahir di Indonesia di Medan. Dan gue ngelihat juga Ole Romani ini kayak Rakhtar modelnya, kuat megang bola. Gue suka banget pemain yang kuat megang bola, nggak banyak gocek, tapi kuat megang bola tuh penting banget menurut gue. Iya. Gue juga sepakat sih karena kita tuh bukan tim kayak Spanyol, gitu, kayaknya yang udah bermain skema secara apa. Jadi kadang tuh kemampuan individu tuh menentukan jalannya pertandingan. Betul. Ya tadi gue udah mention juga ya, ini si Ole ini kan man of the match ya, versi pertandingan kan. Iya, Tapi kalau gue sendiri sih gue punya man of the match lain sih, gue sih ngeliat Rizky Ridho gue ngeliat kehadirannya dia tuh ya, dia kan ada clearance penting ya. Betul. Sundulan Dia masih sampai sudah nggak bisa. Udah nggak dapet, dia ada untung ada dia posisi bagus, ada beberapa clearance, dan yang bikin gue merinding ketika di Kamboya cedera dia berusaha masuk lagi. Itu beneran iya sih. Itu kan di zoom kakinya kan. Di zoom iya. Itu udah pincang gitu kan, tapi dia masih sanggup gitu. Bener. Kan. Masih sanggup. Dan gue kelar nonton gue buka Twitter, kalau kata dokter Tirta harus itu si Rizky Ridho udah nggak samain lagi, cedera, gue lupa lah teknisnya apa, pokoknya cedera di paha apa di betis gitu. Itu udah parah katanya, jadi tuh sebenarnya tuh pemainnya nggak samain lagi, tapi respect sama Rizky Ridho. Kalian tahu nih Kamboya udah ada tanduk kan, dari 9 orang dia dipaksain masuk buat jalanin masa perpanjangan waktu gitu. Kalau gue Rizky, kalau lo udah man of the match sendiri, gak tau lo setuju nggak sama Ole Romani dengan perannya di lapangan kemarin? Kalau dari gue mungkin yang man of the match Ole sih, emang Ole dia di impactnya berasa sih. Dua laga terakhir tuh pertama mungkin kalah tapi dia ada impact gitu. Pas kemarin juga impactnya juga bagus. Gol pertama ya oke tuh bagus dari Marceng sama combo dengan Ole. Juga ada momen yang gue notice tuh ketika dia dapat umpan direct, dia langsung shoot walaupun gak gol gitu, tapi dia on target kan. Dia cuma 4 kali shoot loh, 2 gol, 4 kali shoot, 2 pertandingan ya. 2 pertandingan 4 kali shoot doang, tapi 2 gol, 1 shoot akurasinya 100%. Bener sih, gue setuju sih. Nah, itu yang nggak dimiliki dari timnas kita sebelum ini kan, dimana kadang kalau dari depan bingung, akhirnya dibalik ke belakang lagi. Berarti Ole Romani tuh kayak pede aja, Betul. dia baru 2 kali main ya, ini debut di GBK, dan benar sih Mir yang lo bilang tadi tentang tendangan dia itu striker banget sih. Striker banget sih. Udah ada mental lah gitu ya. Iya, benar-benar penting, dan dia bisa kalau mungkin gue ngeliat
gue sendiri ya kalau main bola juga gue yakin nggak gusut gue capping dulu Iya, atau bertahannya itu sudut apa ruangnya sudah sempit Jauh kan? dari luar juga loh penalti ya. Dan juga yang golnya oleh Roman itu kan juga 50-50 menurut gue bisa jadi gol sih. Gitu karena itu kemungkinan untuk keblok sama badan tuh lebih gede dibandingkan gol lewat ketek yang probabilitasnya itu kecil Bener-bener banget. ya. Iya, dia berani sih ngambil. Berani itu makanya striker instingnya striker banget. Kalau lu Dim, lu ada nama lain? Gua selain Romani, gua pasti Joy Pelopesi sih. Kalau Joy, Joy Pelopesi adalah salah satu jantung permainan kita yang akhirnya kita punya seorang DMF yang capable untuk di tengah yang sebelumnya semua job desk diambil Tom Haye. Tom Haye semuanya ya. Atur tempo, crossing, atau dia open direct, atau dia ngasih true pass, itu semua diambil sama Tom Haye kan semuanya. Akhirnya Tom Haye sekarang udah bisa bernapas dulu lah. Gitu loh, ada Joy. Dibagi job gitu. Dibagi job desk-nya, dibagi gitu. Jadi nggak semua dirauk sama dia. Gue lupa, gue liat di Twitter, kalau yang teman-teman tahu boleh kasih tahu. Gue lupa tweetnya siapa ya, jadi bikin thread tentang analisa permainan Joy kan. Sebenarnya golnya si Oli Romero itu kan salah satunya kan cuma 4 kali passing kan. Joy Pelopesi ngoper ke Tom Haye ngasih progresi bola ke Marcelino passing ke Ole kan. Orang nggak tuh si Joy itu simple aja mainnya. Gue ambil bola, gue kasih ke Tom Haye, udah. Saya tahu Tom Haye dalam apa ya. Dan itu gara-gara ada Joy juga, Tom Haye itu lebih banyak melakukan progresi bola, lebih aktif dibanding ketika dalam Australia. Iya, betul. Itu lebih kalau Australia kan dalam Australia dia nggak main, lupa gua. Dia nggak main Nathan. Sekarang si Tommy juga lebih bebas. Terus juga ada beberapa nama ya yang sekalipun kita menang ya, tapi ini bukan kita ngasih kritik, tapi maksudnya kita bisa menilai sendiri lah. Yang kemarin nggak terlalu perform, nggak terlalu bagus. Gue sih ngeliat ada beberapa sih. Gue ngeliat kayak Kevin Nix kurang maksimal sih. Oh iya, Kevin Nix. Karena kenapa bisa bilang? Karena Kevin Nix levelnya di sini nih. Iya. Tapi kemarin dia tuh main tuh kayak sedikit drop karena ya kita tahu lah Mir pas Copenhagen lawan Chelsea. Dia bagus banget tuh dua leg. Palmer, Caloba itu di blok sama dia kan. Dan juga Pedro Neto ya, Pedro Neto juga dia sampai adu sprint itu. Nah, Pedro Neto lari kenceng banget kenceng. dan dia bisa masuk. Iya. Makanya gue kan ketika Kevin Nix ini, kok ada apa ini sama Kevin? Apa kecapean kali? Gue rasa kayak kalau Kevin Nix salah satunya adalah faktor lapangan yang dia nggak perform. Karena kemarin beberapa kali Kevin Nix untuk terima bola untuk first touch itu susah. Karena ketika bolanya udah mau nyampe ke kakinya dia, mantul depan kakinya dia itu susah untuk first touch seperti itu. Tapi emang menurut gue secara overall emang tidak memuaskan seperti lawan Australia sih menurut gue. Kevin Nix nggak terlalu perform menurut gue. Yang gue suka sama Kevin Nix tuh biarpun dia bek kanan tuh jarang banget ya dia mainnya. Di Copenhagen kan lebih sering jadi libero kan kalau bisa di back. Nah, ketika jadi bek kanan tuh kalau ngeliat kemarin Peter tuh malah yang kanan udah aktif ya. Iya benar. Dibandingkan dulu kan zaman SD kan Verdon lebih aktif dibandingin Sandy Walsh kan. Kalau sekarang kebalikan Kevin Nix, dan tuh gue suka gimana dia memanfaatkan hal spesies, salah satunya yang dia masuk kotak penalti tapi ini keblok sama lawan yang dijatuh tuh. Oh iya. Itu kan yang back heel 2 kalinya si Ole sama si Marcek akhirnya diambil sama si Kevin Nix. Gue suka sama pergerakan dia. Kalau gue Kevin Nix selalu menunggu di mana dia crossing bulu 3 kali. Iya. Itu gue tunggu Nggak keluar sih kemarin di makanya dia nggak keluar. Sempet keluar tapi nggak ada yang Oh nambut. iya Nggak ada yang nambut. Gue udah lawan nunggu Jepang kan gol bagus lawan Jepang Iya. debut. Lawan Australia juga kan kemarin Sempet ya. Makanya gue ngerasa Oh, sorry. Lawan Kevin Nix hampir asis. Kalau Marceng bolanya nggak kemana-mana. oh iya tuh Dia hampir asis. Ya, bener. Itu Marcelino gue nggak ngerti kenapa. Ole udah begini nih Ole nih. Iya. Udah itu. begini nih. Terus bolanya itu masalah mentalitas sih. Antara lu ngikutin ego lu pengen golin atau emang lu pengen ngasih ke teman lu, cuman ya udahlah. Karena dia udah ngasih sekali dia Iya, dia udah ngegolin gitu ya. Ngegolin nih gitu. 2 kali bahkan tidak. Biar duet Oxford kan. bener. Kalau lu Bin, ada nggak yang menurut lo lagi under bukan jelek, kayaknya ini kurang maksimal. Kurang Karena perform kita tahu gitu lah ya. levelnya lagi bagus. Lo ada Gue nggak? sama sedikit Kevin Dix itu. Mungkin dari gua kalau dari defense oke lah. Mungkin pas dia terbosan progresif ke serang dia seperti miss kayak tadi hilang bola pas kontrolnya atau kadang dia kalah sprint atau kalah bodinya. Ya mungkin adaptasinya belum lancar atau di GBK rumputnya juga berpengaruh ya. Ya mungkin yang nggak tahu juga gitu. Kalau gue di leg pertandingan pertama lawan Australia, menurut gue underperform tuh Jay Itzes menurut gue. Jay Itzes itu menurut gue underperform. Terus dia 2 kali miss corner tuh salah satunya tuh menurut gue ada di karena emang catatan kita emang dari yang episode sebelumnya emang Jay Itzes harus kita akui ya kalau duel udara murah ya, maksudnya untuk duel udara Jay Itzes tuh nggak sebagus itu. Gak ada Sotar loh tuh padahal. Iya, gak ada Sotar juga maksud gue. Terus kalau misalkan lawan Bahrain kemarin sih, gue yang lihat underperform sekalian Kevin Dix ya. Nggak tahu nih underperform emang atau emang lagi gimana ya, turun dikit doang kali ya karena terbiasa bagus. Calvin Verdong sih kalau gue. Calvin Verdong soalnya berapa kali dia miss pass, terus juga berapa kali dia terperangkap offset tuh gue lucu aja sih. Seorang Calvin Verdong terperangkap offset tuh gue agak jarang gue mau ketawa. Tapi gue yang appreciate selain
Ole dan Pelupesi, Rido tadi Rafki juga. Wah, Hubner sih, mentalitasnya Hubner gila. Oh iya, Hubner ya. Tapi gue kecewa sama Hubner, lo nggak dapet kartu lagi. Pertandingan pertama. Canda, Iya betul itu. Pertandingan pertama. Bisa kartu kan. Gue tuh yang deg-degan tuh yang Hubner Reko udah. Iya. Itu Yang nyenggol kiper. Iya, gue cabut. Iya, gol kiper juga Iseng ada gitu ya. Bisa preman. Gue tuh pas ngeliat replay benar bersih alhamdulillah tuh bersihkan karena ngilu aja kalau misalnya Bahrain lawan tim-tim Timur Tengah tuh kalau VAR-nya Yang yang guling-guling Iya. pasti lah kan Ada drama. ada aja tuh yang Iya. dicari kan. Benar-benar kayak susah gitu kalau misalkan lawan Timur Tengah. Terus juga kita tahu lah ya dari permainan Australia sama kemenangan lawan Bahrain itu kan ada adjustment taktik ya jelas ya dari betul. tim kepelatihan ya Patrick Betul. Kluivert, Pastor DKK ketika lagi lawan Australia itu ngebut terutama di 10 menit pertama nge-pressing tinggi terus juga main total football football, dan ya. kutip ya semua sekali nyerang sekali defense kan. Tapi lawan Bahrain kita lebih menunggu, lebih direct, terbukti banyak serangan ya. Rizky Ridho lebih banyak nge-switch bola, Tom Hale lebih sering ngasih lompas ke depan. Dan artinya gaya bermain 180 derajat lah. Nah, lu lebih suka sama permainannya mana lo kalau lo, Ding? Yang mana? Cara permainan timnas Indonesia dan adjustment taktiknya. Lu lebih suka kita bermain heavy metal football kayak Kemarin lawan Bahrain? lawan Australia, Lawan Australia. atau lu mau main safety aja kayak lawan Bahrain? Kalau gue ya kalau untuk saat ini gue mendingan kayak lawan Bahrain. Iya. Karena kita nggak punya waktu untuk membuat pondasi total football. Menurut gue kita nggak punya waktu itu. Kalau misalkan mau bangun pondasi itu mau nggak mau, kalau seandainya kita lolos ke Piala Dunia, di Piala Dunia lah itu ajang untuk Ajang lo waktunya membuat gitu ya. pondasi total football menurut gue. Karena sekaligus ngasah mental kan. Tapi kalau untuk sekarang kalau gue lebih yang penting poin kalau gue. Kalau lu, ya? Kalau gue sebenernya suka kayak main Bahrain gitu kan. Kan juga sempat di-mention sama pelatih asing kita, Alex Pastor kan dia bilang kalau timnas kan squadnya belum cocok untuk main total football karena Iya. butuh waktu lah gitu. Dan juga pemain-pemainnya juga belum bisa langsung menerapkan Iya, total football. karena total football kan ada beberapa aspek yang harus dipenuhi gitu loh. Sedangkan squad kita timnas itu saat ini belum belum sampai capai poin itu. Mungkin kalau sekarang ya main cash safety itu udah oke lah, kita nggak bisa gerasak gerusuk gitu, akan jadi miss kan. Tapi kemarin lebih suka itu aja sih gue, mendingan satu kali serang gol sih kalau untuk timnas ya. Betul. Karena klub kan lu bisa bangun pondasi, lu bisa bangun filosofi, karena lu punya waktu yang long term. Kalau timnas lu nggak punya banyak kesempatan sih kalau gue. Karena kalau main gini yang penting menang ya. Yang penting menang. Menang juga. Walau mau baru posisi 18%, 10%, kalau menang mah Iya. salah Jepang nih, kita nih nanti Juni. Tiba-tiba posisi kita 20 tapi kita bisa menang. Ya Yang udah, penting akuin dah. Jepang mengusuk 40 shoot kita 2 tapi kita menang ya udah dah, akuin dah. Gitu Oke, ya. menang ya. Ya udah ya maksud gue yang penting kan kalau timnas kan waktunya nggak banyak ya. Karena pemain kan harus balik ke klub. Balik lagi gitu. Dan itu lu nggak bisa membangun pondasi secepat itu sih. Tapi gue biarpun secara dalam tanda kutip permainannya timnas kita kemarin sama kayak SE dalam tanda kutip Ya. tapi Ada gue bilang ada, gitu ya. gue tapi lebih suka sama progresi bola kita sekarang sih. Maksudnya kita benar-benar yang gue lihat berbeda ketika kita udah unggul 1-0 di 80-an itu kita nggak lempar bola ke depan, masih berani ikut tangan tuh, betul. masih santai. Ya, betul. Berapa kali tuh gue sama Sananta yang Premier League heritage lah di pojokan jebret. Iya. Kan kalau ada kan lawan Bahrain di leg pertama kita melakukan hal itu kita menang pasti. Iya betul. Iya kan kita menang pasti. Karena emang nggak perlu naif juga ya soal permainan, karena emang permainan kayak pojok gitu kan kayaknya dibutuhkan juga ya. Iya, ya, Kita kita- udah mepet banget masalah poin ya. Itu lumayan loh 2,5 menit loh itu main di pinggir situ lumayan banget. Dan juga yang gue suka lagi dengan adjustmentnya si Patrick Kluivert, Alex Pastor dan kawan-kawan itu ketika dia nggak main defensive line yang tinggi sih kayak Australia itu tuh kita main mid block aja tuh dicukup sih. Dan kayaknya emang Alex Pastur sih kayaknya ini ngeracik taktik. Kalau misalkan jalan Australia gue rasa sama Kluivert, karena kalau Kluivert itu lebih yang position game mainnya, dan Position, dia ya. emang selalu nerapin 4 back. Kalau Alex Pastur tuh di Almere dulu pun mainnya 3 back juga. 3 back. Alex Pastur sampai ngomong nggak peduli gue formasi gue 9-0-1 yang penting gue menang. Benar-benar. Alex Pastur tuh sampai ngomong kayak gitu soalnya. Ya, tapi biarpun kemenangan udah kita dapat ya, tapi kan adalah hal-hal yang bisa diperbaiki buat timnas kita ke depannya. Buat next game. Lu sendiri Dim, ada ini nggak? Apa yang perlu diperbaiki nih sama timnas sekarang biar nanti di bulan ini kan berarti kan skuad pelatih punya waktu 3 bulan ya? Iya 3 bulan bener. 3 bulan buat Racik taktik lagi. Sampai Juni ya? Analisa. Iya, Juni. Iya, menurut lo apa yang perlu diperbaiki? Kalau gue pasti set piece ya. Set piece Isi set piece itu juga harus perfect. diimprove lagi, karena kemarin gue masih deg-degan karena trauma 2 kali sama Australia. Ya kita nggak bisa munafik juga ketika ada corner
kita pasti ada deg-degannya tuh karena 2 kali sama Australia kecolongan setelah set piece. Terus kedua, mungkin secara ini ya, apa namanya, secara permainan di lapangan ketika masuk menit-menit krusial, gimana pemain Indonesia harus bisa lebih efektif lagi ketika lu sekali megang bola, karena waktu lu nggak bakal banyak lagi. Karena ketika kemarin gue ngelihat Sananta, sorry banget gue kecewa sih sebenarnya Sananta one on one, karena lu striker, lu ketika striker nggak bisa one on one sama back tuh menurut gue patut dipertanyakan sih, masalah body balance, speed, akselerasi gitu. Jadi gue rasa kesalahan-kesalahan individual error ini kayaknya harus diperbaiki sih. 2 hal itu aja sih kalau gue coba. Iya sih, gue kalau ngomongin Sananta nih, sebenarnya Sananta tuh salah satu striker potensial. Iya. Dia tuh salah satu striker hebat kita lah. Itu menurut gue posisi nggak offside, karena misalkan dari tayang itu masih setengah lapangan, masih jalan kali pakai menang speed. Sekalipun ke setengah lapangan juga, itu ada satu pemain Bahrain di bawah. Iya. Jadi nggak ada offside. menang speed terus lo gol kan bisa cek VAR kan? Iya, bisa cek Gol VAR. kan. Gol. Speednya kalau Vergino teh. Iya, Giroud beda kaki kanan aja. Iya, Beda kaki kanan aja. Kalau lo apa nih yang perlu perbaikin sama? Dari gua ini sih kita lebih ke defense gitu. Mungkin pas ketika kemarin lawan Bahrain kan kita tuh kalau misalnya pasti selalu dari sisi winger ya. Entah dari Kevin Dix atau si Verdom. Pasti dari tengah tuh jarang karena udah si trio sama si Jo tuh udah solid, bahkan dia tuh nyerang dari samping. Ketika dia udah crossing kan itu udah pertaruhannya si Jay ya. Ada momen ketika Jay itu kalah heading, untungnya itu si main Bahrain melebar ya, mungkin itu bisa jadi catatan evaluasi sih ketika si wingback kita belum turun ke bawah atau balik, itu mungkin gimana si Patrick dan Alex itu bisa mereka lah gimana. Biarpun kita kembali solid tapi harus bisa lebih tambah solid karena ada beberapa kecolongan ya tadi. Betul. Gitu kan. Bahkan itu juga pas momennya si Rizky Tungkri kan awal juga dari situ kan. Iya, dari kemelut. Betul. Itu juga bahaya sih. Setuju gue sama lo Mir, karena beberapa kali salah satu sundulan dari Bahrain itu juga hampir kan. Hampir juga. Jai kelewat kan. Untung keluar. Kalau gue sih tadi lo udah soal defense, lo juga tadi udah soal individu pemain. Kalau gue setelah depan sih, gue tahu lah Onder Romani golin. Masa kalau selain Onder Romani kita bisa golin lagi sih? Iya. Itu kemarin dari lawan Australia sampai lawan Bahrain itu kita bisa cetak 2-3 gol. Betul. Selalu buat Marcelino, kemarin Ole. Harus lebih klinis sih, setiap pemain harus lebih klinis ya, karena kita nggak mungkin ngantin Onder Romani seorang doang sih. Iya, dan juga ini pasti kan tim lainnya kayak pertama Cina ya, udah nggak bisa Onder Romani perlu dijagain nih nanti. Dan masa ya kalau dia mati kita masa golin bahaya, dan juga jangan lupa 1-0 itu belum jaminan, harus kirim di game secepat-cepatnya ya. 2-0 3-0-in. Jepang tuh akhirnya pernah ngomong kan dulu, kenapa kita kalau misalnya lawan Timur Tengah tuh 1 kali ngegolin, 2 kali ngegolin, terus sampai 5-0, 7-0. Karena kalau lawan Timur Tengah tuh lu nggak bisa main yang 1-0 save, nggak bisa, karena mereka kan yang guling-guling itu kan jadi permasalahan. Makanya kemarin tuh gue mikir kayak 1-0 kayak cukup, tapi kalau misalkan lawannya Bahrain, kayaknya susah deh kalau 1-0 kita mempertahankan, karena takutnya dia acting dan segala macamnya. Itu tuh yang harus diantisipasi sebenarnya lawan tim Timur Tengah tuh. Timur Tengah heritage banget. Dan lain sebagainya. Dan sekarang posisi kita di peringkat 4, poin kita 9. Ya. Di atas kita ada Saudi Arabia di peringkat 3, poinnya 10. Australia 13, Jepang, gue nggak tahu berapa dia pas lolos. Lolos. Gue nggak tahu dia berapa. Tim pertama yang lolos kan? Iya, di dunia selain tuan rumah ya. Tuan rumah. Di peringkat 5 kita ada Bahrain sama Cina. 5 sama 6 ada Bahrain sama Cina, sama poinnya 6. Ya. Koreksi kalau gue salah, kalau kita menang lawan Cina, kita udah pasti ngunci peringkat 3 atau 4 ya? Iya, karena kalau misalkan kita bisa menang lawan Cina, otomatis kan yang dihitung kan juga masalah head to head kita sama Bahrain sama Arab Saudi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan bisa lawan Cina, gue rasa mungkin untuk lebih safe lagi kita harus nunggu match Bahrain nih, minimal Bahrain seri. Kalau nggak kalah gitu kan. Jadi gue rasa ketika lawan Cina kita udah bisa ngunci peringkat 3-4, dan kita menunggu lagi di September dan Oktober untuk playoff round-nya gitu. Berarti lo pede nih, kita bisa tetap menang. Pede gue. Kalau gimana Mir? Kita di posisi kita peringkat ini, berada peringkat 4 ini nih, lo ngerasa kita tuh emang ya udah 3-4 aja, nggak usah kedua atau gimana? Tetap pede kan tapi? Kalau kedua mungkin agak sulit ya. Udah Kalau karena Australia harus cuma menang sekali doang. Iya. 3-4 sih yakin banget sih lawan Cina itu bisa. Iya, atau harus harga mati sih menang. Iya. Betul. Karena kan juga kalau kita mau nyari poin di Jepang sulit banget. Sekalipun Jepang keluarin lapis ketiga, Jepang tetap Jepang aja. ya. Walaupun Jepang ya. mainin tim-tim universitas ya, cuma kayak susah deh tetap deh. Gue pernah liat yang video viral tuh yang anak SMA ya kalau nggak salah, yang main turnamen antar SMA di Jepang tuh mainnya udah rapi banget sih. Iya. Dia build up dari kiper ke back dan sebagainya. Gue juga optimis sih. Indonesia kita masih bisa berada di Piala Dunia, mau gimana pun jalurnya, mau
gue sih berharap ya kalau misalkan kita masuk tuh kan berarti kan kita satu negara yang lewat dari round pertama kan? Iya, di round pertama Kita satu di round negara. pertama. Dia sampai round 4 sampai play gila sih Gila, Indonesia. capek ikut banget playoff perjalanan. itu. Istilahnya apa di Indonesia? Semua dijabanin. Iya, perjalanan jauh banget. Panjang banget perjalanan ya. Panjang banget. Gue ngeliat kemarin di probability-nya, jadi ketika kalau misalkan kita masuk 3-4 peluang buat masuk peringkat 2 itu chance kita cuma 5%, 3-4 itu 33%, kalau kita masuk round 4 itu peluang kita jadi 40%. Kalau ada yang kita round 5 itu peluang kita 56%. Karena tadi gabungin semua kan. Iya. Dua grup dan dua posisi di atas kita tuh bisa lebih besar lagi. Ibarat kata peluang kita besar andaikan menang lawan Cina, udah. Iya, menang iya. aja dulu, baru kita ngomongin hal yang lain dah. Iya, baru ntar Udah. next step-nya ntar deh. Gitu. Nah, gua mau ngomongin yang terakhir nih, pembahasan kita terakhir yang lagi rame tentang Messilgers. Ya. Karena kan kemarin kita trio di lawan Australia tuh ada Kelvin Verdong, Jay-Z sama Messilgers kan. Iya. Iya. Tapi ketika lagi lawan Bahrain, trio back kita tuh diganti jadi Hubner sama si Rizky Ridho yang udah sering bermain dari round 2 ya bahkan. Iya. Dari RST lah gitu ya. Dari RST dan 7 kali main, 1 kali kalah doang lawan Jepang kan. Mereka bertiga ini bermain. Nah, tentang Messilgers yang gue mau bahas yang lagi rame tentang dramanya Messilgers, itu semua udah pada tahu ya. Lo komentar apa nih? Wah, kalau Messilgers Karena dia dibilang nggak niat kan, dan bahkan ada salah satu politisi Iya. yang kita tahu lah arah sindirannya kemana. Iya. salah satu politisi dan jurnalis ya, di mana menganggap Messilgers ini mainnya nggak pakai hati. Iya. Gua satu hal yang gak make sense adalah ketika lu ngomong pemain gak pakai hati, kenapa nih pemain mau untuk terbang belasan jam, puluhan jam untuk main buat tim peringkat 127 FIFA gitu loh. Itu satu. Kedua, kan pasti ketika Miss untuk ngelepas paspor Belanda kan privilege mereka kan pasti hilang ya. Hilang, ya. Dari Uni Eropa ya gitu. Jadi Dan ganti paspor hijau yang lemah. yang lemah. Nah, Sorry, itu fakta. Itu fakta. Lemah banget. Mohon maaf, Lemah tapi emang itu banget. fakta. Itu fakta. Gitu. Jadi dibanding dia ngelepas paspor merah marunnya diganti dengan paspor hijau, itu kan privilege mereka di Uni Eropa pasti hilang. Dan Pengorbanan banget lah. Pengorbanan banget. Pengorbanan Jadi gitu. ketika kayaknya harus dipikirin lagi deh untuk ngomong nggak nasionalis atau nggak main pakai hati, karena kemarin gue baca di website di Media 20 itu Media 20 ngomong kalau Messilgers itu sampai bikin grup WhatsApp buat 9 orang. Mei 1, 8-nya itu tuh dokter, pokoknya sampai mentality pemainnya tuh juga pelatih mental tuh juga ada gitu, psikolog kayak gitu ada semua. Orang pada kaget kan, ih kok ada ini efek kena mental, bukan kena mental sih, maksud gue mesnya ini kalau di Eropa tuh beda treatmentnya pasti sama di Indonesia. Mungkin di Indonesia lu gak pernah denger pelatih yang ada untuk proses mentalnya. Gitu, pribadi gitu Nggak jarang. ada, jarang. iya. Seproper itu ya, Mas? Psikolog Iya. gitu-gitu tuh nggak seproper itu orang di Indonesia. Tapi ketika lu denger luar kan kayak kaget gitu kan. Apalagi pemain Indonesia saat ini kan punya treatment yang seperti itu kan kaget juga. kaget Jadi banget. gua rasa Mes kemarin cedera pangkal paha akhirnya di confirm dan juga dia menyiapkan timnya untuk, gua rasa kayak ada operasi sedikit sih pasti, karena pangkal paha kan juga lumayan tuh lama juga gitu. Karena Mes ini kalau dibilang gak nasionalis, dia 2 kali cedera main buat timnas soalnya, lawan Cina kemarin sama lawan Australia. Oh iya bener-bener. Iya pengorbanan juga. Lu 2 kali main Iya. cedera buat timnas. Kasarnya gini deh, kita pernah dengar sebelumnya Boa Solosa 2 kali patah kaki kan buat timnas Indonesia. Betul. Gitu loh. Masa lu bilang pemain gak nasionalis, itu sih menurut gua. Benar sih. Terus juga gue juga sepakat sih untuk Mes dibilang dia tuh salah satu di market value-nya dia 120 miliar something kan? Iya. Yang Terus paling tinggi. 156. Tinggi ya. 156. itu cukup tinggi kan. Ini 10 juta pound sterling ada lah itu. 11 juta euro, 11 juta euro. Berarti ya hampir 10 juta pound sterling. Itu kan permain yang tinggi kan, pemain Iya. yang AC oleh Romani 2 juta kan? Iya. Dia beli sama Oxford. It's 5 sekarang. Gue ngerasa Messilgers ini sebenarnya bisa masuk timnas Belanda jujur-jujuran aja. Iya, Gua to be ngomong fair, soal to be dia. fair. Tapi sorry banget, Belanda sekarang backnya bagus-bagus banget. Nathan Hakim, De Ligt, Van Dijk, De Vrij. Fun fact-nya adalah angkatannya Messilgers pas di Jong Oranje itu ada 3 pemain di lini belakang yang masuk timnas Belanda. Mickey van der Ven, Oh, iya, Van Van der Hegel, Ven. sama kipernya Verbruggen. Jadi Van Broeken Brighton ya? Brighton. Jadi belum Botman. Oh iya, belum Newcastle. Iya. Belum tadi lagi yang baru sekarang nih. Hato saingan sama Madsen di Oh kiri. iya, Jared Itu Hato. se-complicated Ketat lah itu, ya. ketat itu emang di Belanda. Kalau itu soal bilang kalau andaikan si Messilgers hidup di pada tahun 2010 masuk deh ini. Masuk pilar tuh. Jujur emang Belanda 2010 2014 ke bawah. Tujuan hittingnya parah. John 2010 masih main kan? Masih main itu sampai Ron Vlaar aja masih main. Iya. Dipanggil Ron Vlaar, gue bingung. Gue yakin Messilgers bisa main sih. Dan gue juga
sorry banget ya untuk pihak-pihak yang mengeluarkan statement itu, gue juga nggak setuju sih karena lu nggak bisa lu ngekritik hal kayak gitu bilang nggak nasionalis gitu. Jadi pemain kan capek juga ya. Iyalah. Belum jet lag-nya itu Belum dari jet lag. Betul Belanda kesini Belum dia berapa- penyesuaian nih dari kering ke lembab. Itu iklim nggak gampang, gila. Banyak Karena faktor gitu. Banyak Banyak faktor. faktor. Yang faktor-faktor non teknisnya yang dimana lu nggak bisa mempersiapkan atau nggak bisa mengantisipasi itu. Lu tau lah Dim, kalau misalkan pembalap F1 kan aklimatisasinya kan ribet kan, lo hotel harus digelapin dulu. Iya. Akhirnya kan kita aja nggak ngelakuin treatment itu, terus lo ngekritik ya beda lah. Iya. Cara jet lag-nya buat menyembuhkan, dalam tanda kutip ya, menyembuhkan jet lag-nya itu. Udah gitu kemarin MRI juga pada minta bukti MRI gitu kan. Iya, Itu iya. pribadi itu nggak Itu bisa. buat Rumah sakit nggak bakal Itu bisa ke udah situ. privasi kan, Iya, privasi iya, rumah iya. sakit. Kalau gimana pendapat lo Mir buat Gue kasus ini? setuju banget sih ya Mas Dimas. Ya mungkin gue tambahin sih pas kita kemarin menang lambaran juga di IG-nya Mas kan juga dia ngepost di Iya, story-nya. betul. Komentar-komentar kan juga mana siapa yang di Hafner kan juga ikut komentar. Makanya gue juga kadang bingung gitu alasan dia dibilang tidak nasionalis itu apa gitu. Apakah ada alasan yang Politis ya? Politis atau gua nggak ngerti ya. atau karena ada yang tidak bermain kan Iya, nggak tahu gitu. Makanya tapi menurut gua enggak sih, dia pengorbanan yang dia lakukan dari Belanda ke Indonesia itu juga pengorbanan dia pindah warga negara itu kan nggak mudah lah. Ya. Banyak yang dikorbanin direlain gitu. Oh, dia juga pasti bakal skip Betul. latihan kan buat Iya. WNI atau apa segala macam itu nggak semudah itu. Iya sih, gue juga ngerasa kita tuh bukan kita sih, sorry. Orang-orang di luar sana yang punit-punit pengalaman sepak bola yang Iya. udah besar, yang udah senior dan juga udah berkapabilitas, ya gue rasa kita harus men-set up pemikirannya orang-orang awam nih, jangan sampai Kepecah belah. gara-gara hal kayak Betul, gini. betul. Apalagi statementnya menurut gue. Ya, menurut gue Itu kan nggak kayak gitu dong caranya. dan menurut gue dan adanya sama stop ini sih banding-bandingin sih Rizky Ridho sama Messi Hilgers karena menurut gue dua-duanya ini Asia Tenggara yang lu nggak bisa ngebandingin dia. Iya. Jay Itzes pun akhirnya ngomong kan dia dua orang ini kita beruntung punya dua orang ini Ridho dan Messi Hilgers yang dimana satu Messi udah punya pengalaman di kompetisi Eropa dan tertingginya kan Europa League ya. Terus juga ada Ridho yang punya potensi yang sangat besar Ridho gitu. Konsistennya Jadi gitu ya. konsistensinya. Itu yang- Terus orang-orang yang nggak neko-neko kalau main buangnya langsung jauh tuh gue suka banget sampai kayak gitu. Jadi gue rasa stok ngebanding-bandingin sih antara Ridho dengan Messi. Karena Ridho itu pun udah ngasih statement kan, gak usah banding-bandingin, dia nggak suka juga Rizky kan. Pemainnya baik-baik aja kok. Iya, bener. Aneh. Karena aneh kalau netizen kan interpretasinya oke-oke aja, tapi Lu di kok- luaran di sosmed, di Kalau Twitter. ngejagoin tuh ngejagoin timnya, jangan Iya. ngejagoin pemainnya. Boleh lu suka pemain satu, gue juga nggak menafik, gue juga suka satu pemain kayak misalkan Dennis Bergkamp. Tapi gue kalau misalkan itu ya gue kritik kayak kritik aja gitu. Jadi kalau misalkan ngedukung itu support itu ya itu satu tim, gak bisa yang cuma satu orang gitu maksud gue. Iya sih, gue juga sepakat sih. Terus juga ditambah yang soal Messi Hilgers lagi ya. Sebenarnya kan ini bukan masalah yang penting-penting banget ya. Ya udah kalau pemain cedera, Konyol gitu masalahnya. kan lo kan squad kan deep ya, squad selection deep, ya udah kalau misalnya cedera gitu, ya udah nggak usah aja. Makanya itu banyaknya back sekarang adalah untuk mengantisipasi hal-hal seperti gitu. ini. Kemarin back kita banyak yang keram-keram kan itu. Iya. pas lagi main. Betul. Nanti belum jadi capek. yang mudah-mudahan kayak Joni Bagot balik sih kayaknya. Bagot bisa balik balik. itu seru sih pertandingan. Oh iya, sampai lupa deh Jadi kanda di kita belakang ya. rame. Itu baru biar makin solid juga. Makin ya, solid, iya. Jadi untuk Messi Hilgers mungkin fokus aja recovery, nggak usah dipikirin lah orang-orang Indonesia di sini nggak usah dipikirin, nggak penting. Iya sama omongannya. fans timnas kita juga kalau misalkan pemain kita lagi main di klubnya masing-masing. Iya. Kalau cedera nggak usah diserang IG Iya, pribadinya nggak usah. gitu. Bikin malu. Trevor Chalobah tuh pemain Chelsea. Iya, Sampai tuh dirasisin contohnya. itu. Kacau, apa rasis itu yang Apa- apa ini sih rasis itu? Sampai Kevin Dix personal chat, lu bayangin. Iya. Udah kelihatan gue tahu apa. M bintang N bintang. Iya, Iya, di Itu komentar orang Indonesia kan. Terus ada emot-emot seperti itulah. Oh, Iya. iya. Ke Trevor Chalobah kan menurut gua Terus kalau gue Kristen Indonesia Bisa banget. banget username-nya itu. Bisa banget. bikin malu banget. Ya, Ya, jadi sewajarnya aja lah. sewajarnya aja lah. Kalau kita dari perspektif sih intinya meluruskan lu kritik boleh. Kritik yang kritis tuh boleh, tapi kalau misalkan lu ngehujat tuh menurut gua lu udah kelewat. Iya. Udah kelewat batas, lu udah offset banget. Itu kan kayak bawa pribadi, ranah pribadi gitu Iya, kan. apalagi kemarin ini terakhir sih selain Messi Hilgers juga Patrick Kluivert ya, itu banyak banget dihujat kemarin pas kalah sama Australia, yang dimana banyak banget ngebuka-bukain aibnya Patrick Kluivert di masa lalu. Iya, Menurut gua itu hal yang penting karena ya kalau misalkan seperti itu jadi lu ngebawa narasi ke publik untuk menghujat dia terus. Betul. Jadi kayak gedoxing juga sih gitu. Jadi gua rasa nggak perlulah ada pemecah-pecah belah seperti itu. Kalau misalkan kalah kita support, kita kritik ya, bukan dihujat gitu. Jadi kalau untuk supporter timnas
tadi Rafki bilang tuh diingetin jangan serang IG pemain atau IG klubnya. Iya, nggak penting ya. Kok nggak starter sih gitu ya? Udah itu kan keputusan pelatihnya. Ada alasan taktis juga. Iya, taktikal juga gitu loh. Kita kalau dipakai nggak perform kan Nah, gimana itu jadi rugian masalah juga buat rugian tim. kan. Gitu. Betul. Setuju sih. Dan juga terakhir kali mau Patrick Kluivert, ya nggak apa-apa kalau nggak ngasih instruksi apa-apa juga. Iya. Coba kenapa? Yang dia punya asisten 2. Heeh. Kan gunanya kan ke tim. Betul. Gitu kan. Saling Misalnya Alex nguatin Pastur, gitu. Patrick Kluivert udah ngomong juga sih dari awal. Gua ngasih kebebasan juga sama Alex Pastur dan Daniel Lansat untuk ngasih instruksi, maksudnya ngasih masukan juga ke gua. Kita saling ngasih masukan untuk bisa ya adjustment taktik gitu-gitu kan. Betul. Yang penting nggak kepala batu aja Kluivertnya. Ya. Gitu. Akhirnya Kluivert kan juga bisa terima kan Pastur ngasih arahan, apa Lansat juga kadang-kadang ngasih arahan. Jadi menurut gua bukan suatu hal yang diperdebatkan lah. Kluivert mau cuman senyum-senyum. Coba lo gimana. tonton lagi tuh Real Madrid eranya kesana BBC lah. Oh iya. Itu kan lebih banyak ngomong Zinedine Zidane dibanding Carlo Ancelotti. Iya. Zinedine Zidane ribet begini, Ancelotti tuh duduk aja mainin alis. Lu bayangin kalau sekarang kan gua untuk misalnya kayak gua jagonya Arsenal gitu ya, gua nontonin kayak misalnya Arsenal main itu yang gua misalkan di pinggir-pinggiran Albert Swivenberg, Apalagi kalau set piece. set piece, Nicolas Dover maju. Ya gimana punya kapabilitas masing-masing. Iya. Gitu. Jadi itu hal yang nggak perlu diperdebatkan lah mau Dan gua Kluivert cuma duduk doang apa gimana. Dan ya gue sih berharap kita buat lawan Cina ya, lawan Jepang tim kepelatihan Indonesia bisa ngeracik taktik yang lebih bagus lagi dan ngemastiin kita ngecip peringkat 3 atau 4 nggak apa-apa. Kita berbicara lagi untuk di bulan September ya. Bisa nanti Setuju dulu gue. itu. Iya, tim bisa nanti menang dulu. Masih Iya. playoff dulu Benar. itu bisa dibicara nanti. Iya. Ya, baru deh yang ntar deh gitu. Ntar dulu. Ntar deh gitu. Yang penting menang dulu lah. Masuk playoff dulu aja Masuk playoff gitu. dulu aja gitu. Bulan udah kali ini udah panjang banget, kita udah bahas banyak. Mulai dari keseluruhan lah buat timnas Indonesia kan. Thank you Mirza dari Cialin. Siap. Teman-teman yang nonton juga bisa nih follow IG-nya cel.indo. Indo. Cel.indo. Itu lo bisa cari. Jangan lupa follow Perspektif di Instagram, di Twitter sama di TikTok atau YouTube iya, yang di subscribe gitu. Dan terakhir dari kita minal aizin wal faizin. Benar. Wah, iya betul. Benar. Kita mau lebaran, mohon maaf jika beberapa menit lalu mungkin banyak kesalahan ngomong. Jadi dimaafin aja. Atau ya. personal juga tadi Iya, ya pemikiran penutupannya. Iya. Benar-benar wal faizin. Mohon maaf lahir Lahir batin. batin. Gue tutup ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.